Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Manajemen Keuangan Biaya Modal. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Syahrina Ramadhani, Syifa Faiza, Suci Sukmarianti, Rahman Agil, Yuga Wulandari, Marni Indrayani, Oktavia Amelia Salifin, Sarida, dan Waode Indah Maharani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Agil dengan stambuk B1C1 20304. Pengertian biaya modal. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Biaya modal juga merupakan konsep penting dalam analisis investasi karena dapat menunjukkan tingkat minimum laba investasi yang harus diperoleh dari investasi tersebut. Jika investasi itu tidak dapat menghasilkan laba investasi sekurang-kurangnya sebesar biaya yang ditanggung, maka investasi itu tidak perlu dilakukan. Lebih mudahnya, biaya modal merupakan rata-rata biaya dana yang akan dihimpun untuk melakukan suatu investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Faiza Syafmi Tahir dengan NIM B1C1 20327. Faktor-faktor biaya modal. Yang pertama, keadaan-keadaan umum perekonomian. Faktor ini menentukan tingkat bebas risiko atau tingkat hasil tanpa risiko. Kedua, daya jual saham suatu perusahaan. Jika daya jual saham meningkat, tingkat hasil minimum para investor akan turun dan biaya modal perusahaan akan rendah. Ketiga, keputusan-keputusan operasi dan pembiayaan yang dibuat manajemen. Jika manajemen menyetujui penanaman modal berisiko tinggi atau memanfaatkan ulang dan saham khusus secara ekstensif, tingkat risiko perusahaan bertambah. Para investor selanjutnya meminta tingkat minimum yang lebih tinggi sehingga biaya modal perusahaan meningkat pula. Terakhir, besarnya pembiayaan yang diperlukan. Permintaan modal dalam jumlah besar akan meningkatkan biaya modal per suatu perusahaan. Asumsi model biaya modal. Pertama, risiko bisnis bersifat konstan. Risiko bisnis merupakan potensi tingkat perubahan return atas suatu investasi. Tingkat risiko bisnis dalam suatu perusahaan ditentukan dengan kebijakan manajemen investasi. Kedua, biaya modal merupakan suatu kriteria investasi yang hanya tepat untuk suatu investasi yang memiliki risiko bisnis setingkat dengan aktiva-aktiva yang telah ada. Ketiga, risiko keuangan bersifat konstan. Risiko keuangan didefinisikan sebagai peningkatan variasi return atas saham umum karena bertambahnya pemanfaatan sumber perniayaan hutang dan saham istimewa. Biaya modal dari sumber individual merupakan fungsi dari struktur keuangan berjalan. Terakhir, kebijakan dividen bersifat konstan. Asumsi ini diperlukan dalam menaksir biaya modal yang berkenaan dengan kebijakan dividen perusahaan. Asumsi ini menyatakan bahwa risiko pembayaran dividen atau laba bersih juga konstan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marni Indrayani dengan NIM B1C1 20275. Di sini saya akan membawakan materi biaya hutang. Biaya hutang dapat didefinisikan sebagai bagian yang harus diterima dari suatu investasi agar tingkat hasil minimum para kreditur terpenuhi. Jika perusahaan menggunakan obligasi sebagai sarana untuk memperoleh dana dari hutang jangka panjang, maka biaya hutang adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemegang atau pembeli obligasi. Biaya hutang terbagi atas dua, yaitu yang pertama, biaya modal dari hutang jangka pendek, seperti perniagaan, hutang wesel, kredit bank. Contoh misalkan kas diskon yang telah hilang selama 1 tahun sebesar 5 juta.
dan hutang perniagaan rata-rata 50 juta, maka biaya modal sebelum pajak sama dengan 5 juta per 50 juta dikali 100% sama dengan 10%. Misal pajak 40%, maka biaya modal sesudah pajak sama dengan 10% dikali 100% kurang 40% sama dengan 6%. Perkenalkan, nama saya Octaviana Amelia Salvin dengan NIM B1C1202295. Biaya hutang 2. Biaya modal jangka panjang. Biaya modalnya dengan memperhitungkan jumlah neto yang diterima dengan pengeluaran kas yang terjadi karena pengurangan dana tersebut. Contoh soal, obligasi dikeluarkan dengan nominal per lembar 100 juta dan umurnya 10 tahun. Hasil penjualan neto yang diterima adalah 97 juta, dikurang bunga obligasi 4% per tahun. Berapa cost of bond? Jawab. Yang pertama, dana rata-rata selama 10 tahun sama dengan 10 juta ditambah 97 juta dibagi 2 sama dengan 98,5 juta. Yang kedua, selisihnya dialokasikan untuk 10 tahun sama dengan 3 juta dibagi 10 tahun sama dengan 300.000 ditambah bunga. Bunga sama dengan 4% dikali 100 juta sama dengan 4 juta. Beban per tahun atau average annual cost sama dengan 4 juta ditambah 300.000 sama dengan 4,3 juta. Ketiga, menghitung biaya rata-rata per tahun sama dengan 4,3 juta dibagi 98,5 juta dikali 100% sama dengan 4,4%. 4. Misal tingkat pajak 25%, maka biaya modal sama dengan 4,4% dikali 100% dikurang 25% sama dengan 3,3%. Baik, selanjutnya saya Syahrina Ramadhani dengan NIM B1C1203115 akan menjelaskan mengenai biaya modal saham preferen atau cost of preferred stock. Biaya saham preferen adalah sama dengan tingkat keuntungan yang dinikmati pembeli saham preferen. Atau lebih jelasnya, biaya saham preferen adalah biaya real yang harus dibayar jika perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. Adapun rumus perhitungan untuk biaya modal saham preferen ialah KP sama dengan DP per PN, di mana KP ialah biaya modal penggunaan saham preferen, DP ialah dividen saham preferen, dan PN ialah harga saham preferen bersih yang diterima, atau harga setelah dikurangi dengan flotation cost. Flotation cost itu sendiri adalah fee yang dibayar kepada bank investasi dan biaya yang terjadi saat sekuritas dijual dengan diskon harga pasar saat ini. Agar lebih mudah dipahami, di sini saya akan membahas satu contoh soal mengenai biaya modal saham preferen. Contoh soalnya yaitu, suatu perusahaan mengeluarkan saham preferen yang baru dengan nilai nominal 10.000 per lembar dan dividen sebesar Rp600. Penjualan neto saham tersebut sebesar 9.000 per lembar. Maka ditanyakan, berapa biaya modal saham preferen tersebut? Langsung saja melangkah ke penyelesaian jawaban. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, rumus perhitungan dari biaya modal saham preferen yaitu biaya modal saham preferen sama dengan DP per PN. Dari soalnya kita ketahui DP-nya ialah Rp600 dan PN-nya sama dengan 9.000 per lembar. Maka 600 per 9.000 sama dengan 0,0667. Di sini kita akan mengubahnya ke persen, jadi 0,0667 dikali 100%, maka hasil yang akan didapatkan yaitu 6,67. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rodinda Marani dengan NIM B1C12032. Saya di sini akan menjelaskan apa itu biaya modal saham biasa dan laba ditahan.
Biaya modal saham biasa dan laba ditahan atau sering disatukan menjadi biaya modal sendiri, atau kadang-kadang disebut biaya modal saham biasa saja. Biaya modal ekuitas merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau menggunakan laba ditahan untuk investasi, di mana rumusnya yaitu RS sama dengan D1 per PO ditambah G, di mana RS sama dengan biaya modal ekuitas dan D1 sama dengan dividen saham yang diharapkan pada tahun pertama, PO sama dengan harga saham saat ini, dan G yaitu tingkat pertumbuhan. Perkenalkan, nama saya Sarida dengan NIM B1C1203317. Biaya modal saham biasa dan laba ditahan. Biaya laba ditahan atau cost of operating earning. Pendekatan CAM. KS sama dengan bunga bebas resiko tambah premi resiko. KS sama dengan KRF tambah BI dalam kurung KM kurang KRF balas kurung. KS sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan pada saham perusahaan 1. KRF bunga bebas resiko. KM sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan pada portfolio pasar. BI sama dengan batas saham perusahaan I. Pendekatan diskon cash flow. PO sama dengan D1 per KS kurang G. KS sama dengan D1 per PO tambah G. D1 sama dengan dividen akhir periode. PO sama dengan harga saham awal periode. G tingkat perusahaan dividen. Pendekatan bond yield plus risk premium. KS sama dengan tingkat keuntungan obligasi perusahaan tambah premi resiko. KS sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan pada saham perusahaan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Rahman dengan NIM B1C1209883. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang biaya saham biasa baru atau biasa disebut cost of new common stock. Biaya modal saham biasa baru biasanya lebih tinggi dari biaya modal laba ditahan karena penjualan saham baru memerlukan biaya emisi atau flotation cost. Biaya emisi akan mengurangi penerimaan perusahaan dari penjualan saham. Baik, inilah rumusnya. Biaya saham biasa baru sama dengan dividen akhir periode dibagi dengan harga saham awal periode dalam kurung 1 kurang flotation cost ditambah dengan tingkat pertumbuhan dividen. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan stambuk P1C1203343. Oke, dalam materi kali ini saya akan menjelaskan tentang biaya modal keseluruhan. Biaya modal secara keseluruhan merupakan biaya yang diperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Biaya modal yang diperhitungkan merupakan biaya dari seluruh jenis modal yang digunakan karena biaya modal dari masing-masing sumber dana berbeda-beda. Maka menetapkan biaya modal dari perusahaan secara keseluruhan perlu dihitungkan modal rata-ratanya pertimbangannya. Jika pembiayaan suatu investasi berasal dari berbagai sumber pendanaan, maka biaya modal diperhitungkan berdasarkan rata-rata pertimbangan, yaitu WACC sama dengan WD kali KD dalam kurung 1 kurang tax tutup kurung tambah WB kali KP plus WS kali KS atau KSP. Oke, untuk contoh biaya keseluruhan bisa dilihat pada PPT di atas, yaitu tingkat perpajakan persetoran sama dengan 25%. Hitunglah biaya modal rata-rata. Oke, jawab biaya modal hutang setelah pajak yaitu 6%, dimana yaitu tentang hutang JK panjang, kali 100% dikurang 25% dari tingkat pajak persetoran, sama dengan 4,5%. Perkenalkan, nama saya Suci Sukmarianti dengan NIM B1C1203325.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai marginal cost of capital. Di mana marginal cost of capital sendiri adalah biaya yang memperoleh rupiah tambahan sebagai modal baru. Pada umumnya, marginal cost of capital akan meningkat sejalan dengan meningkatnya penggunaan modal. Perusahaan akan menggunakan laba ditahan untuk menambah modal baru guna menerbitkan saham biasa baru. Dengan demikian diperlukan suatu titik di mana kebutuhan modal sendiri harus dipenuhi dengan penjualan saham biasa baru. Titik di mana marginal cost of capital naik sering disebut sebagai breakpoint. Adapun rumus untuk menghitung breakpoint adalah breakpoint sama dengan jumlah laba ditahan dibagi dengan bagian modal sendiri dalam struktur modal.